Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Bahkan perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, mengenai pengendalian getaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ade Cantika Sari, mahasiswi program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Baik, pada kesempatan kali ini, seperti yang telah dijabarkan oleh dosen saya sebelumnya, yaitu Ibu Sri Dewi Wahyundaru, di sini kita akan belajar mengenai audit. Video ini bertujuan agar rekan-rekan dapat mengerti lebih mengenai penerimaan perikatan audit dan perencanaan audit, secara khususnya mengerti tahapan-tahapan atas laporan keuangan, tahapan-tahapan penerimaan perikatan audit, dan pengujian audit. Audit atas laporan keuangan harus dilaksanakan, tetapi sebelumnya, auditor perlu mempertimbangkan untuk menerima atau menolak perikatan dari calon klien. Proses audit sendiri atas laporan keuangan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, penerimaan perikatan audit. Yang kedua, perencanaan audit. Yang ketiga, pengujian audit. Dan yang terakhir, pelaporan audit. Tahapan yang pertama yaitu penerimaan perikatan audit. Perikatan atau engagement adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Ada 6 langkah yang perlu ditempuh oleh auditor di dalam mempertimbangkan penerimaan perikatan audit dari calon klien, antara lain: yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Berbagai cara yang dapat ditempuh oleh auditor, diantaranya: yang pertama, melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Apa sih yang dinamakan auditor pendahulu? Auditor pendahulu adalah auditor yang telah mengundurkan diri atau diberitahu klien bahwa tugasnya telah berakhir dan tidak diperpanjang dengan perikatan baru. Auditor pengganti adalah auditor yang telah menerima suatu perikatan atau auditor yang telah diundang untuk mengajukan proposal perikatan audit. Auditor pengganti harus mencoba melakukan komunikasi berikut ini. Yang pertama, meminta keterangan pada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah yang spesifik. Yang kedua, menjelaskan kepada calon klien tentang perlunya auditor pengganti, mengadakan komunikasi dengan auditor pendahulu, dan meminta persetujuan dari klien untuk melaksanakan hal tersebut. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan keterbatasan jawaban yang diberikan. Dan yang kedua, meminta keterangan pada pihak ketiga. Yang ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi keadaan khusus dari resiko luar biasa. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi khusus dari risiko luar biasa yang mungkin berdampak terhadap penerimaan perikatan audit dari calon klien dapat diketahui dengan cara: yang pertama, mengidentifikasi pemakai laporan audit. Pemakai utama laporan audit yaitu BAPEPAM, Badan Pengaturan, bank dan lembaga keuangan lain, pemegang saham, dan pasar modal. Perusahaan publik yang sebagian kepemilikannya berada di tangan masyarakat melalui mekanisme pasar modal berbeda tuntutan atas jasa audit dibandingkan dengan perusahaan perorangan dan PT tertutup. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan.
Jika suatu saat auditor mendapat informasi bahwa klien sedang menghadapi tuntutan pengadilan, ada kemungkinan auditor akan terlibat dalam perkara pengadilan yang dihadapi oleh calon kliennya tersebut. Oleh karena itu, auditor dapat mempertimbangkan untuk menolak perikatan audit dari klien. Dan yang ketiga, mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Informasi tentang dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit dapat diketahui dari ketersediaan catatan penting akuntansi, ketersediaan dokumen pendukung transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi, memadainya pengendalian intern yang diterapkan dalam perusahaan calon klien, pembatasan-pembatasan yang akan dikenakan oleh calon klien kepada auditor dalam proses audit yang dilaksanakan. Langkah yang ketiga yaitu menentukan kompetensi auditor untuk melaksanakan audit. Yang pertama, mengidentifikasi tim audit. Tim audit terdiri dari seorang partner yang akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit. Satu atau lebih manajer yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit. Staf asisten yang melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan program audit. Mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis, yaitu penilaian misalnya karya seni, obat-obatan khusus, penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia, misalnya cadangan mineral atau tumpukan bahan baku yang ada di gedung. Penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus, misalnya beberapa perhitungan aktuarial. Penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan, misalnya pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya, atau hak-hak atas properti. Langkah yang keempat yaitu menilai independensi. Sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus memastikan bahwa setiap profesional yang menjadi anggota tim auditnya diragukan. Langkah yang kelima, penentuan kemampuan auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. A. Penentuan waktu pelaksanaan. Umumnya waktu 6 sampai dengan 9 bulan merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan secara seksama pekerjaan audit. Sehingga idealnya waktu perikatan audit sudah diterima oleh auditor 6 sampai dengan 9 bulan sebelum akhir tahun buku klien. B. Pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan. Biasanya auditor menggolongkannya ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, pekerjaan interim atau interim work merupakan pekerjaan lapangan yang dilaksanakan auditor 3 sampai 4 bulan sebelum tanggal neraca. Dan yang kedua, pekerjaan akhir tahun atau year end ledger merupakan pekerjaan lapangan yang dilaksanakan auditor beberapa minggu sebelum tanggal neraca sampai 3 bulan setelah tanggal neraca. Dan C. Pemanfaatan personal klien dalam hal pembuatan working trial balance, rekonsiliasi controlling account dalam buku besar dengan subsidiary ledger yang bersangkutan, pembuatan daftar umur piutang, pembuatan daftar posisi polis asuransi yang berlaku, piutang wesel, dan penambahan dan pengurangan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir yaitu pembuatan surat perikatan. Isi pokok surat perikatan audit yang pertama, tujuan audit atas laporan keuangan, yang kedua, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yang ketiga, lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor, yang keempat, bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang kelima, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan, bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi. Yang keenam, pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan. Yang ketujuh, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Yang kedelapan, akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit.
Dan yang terakhir atau yang kesembilan, dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Proses yang kedua yaitu perencanaan audit. Setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari calon klien, langkah berikutnya yang perlu ditempuh adalah merencanakan audit. Ada 7 tahap yang harus ditempuh diantaranya. Yang pertama, memahami bisnis dan industri klien. Sebelum auditor melakukan verifikasi dan analisis transaksi atas akun-akun tertentu, ia perlu mengenal lebih baik industri tempat klien berusaha serta kekhususan bisnis klien. Pemahaman atas bisnis klien memberikan panduan tentang sumber informasi bagi auditor untuk memahami bisnis dan industri klien, yaitu pengalaman sebelumnya tentang entitas dan industri, diskusi dengan orang dalam entitas, diskusi dengan personel dari fungsi audit intern, dan review terhadap laporan auditor intern, diskusi dengan auditor lain dan dengan penasehat hukum atau penasehat lain yang telah memberikan jasa kepada entitas atau dalam industri, diskusi dengan orang yang berpengetahuan di luar entitas, publikasi yang berkaitan dengan industri, perundangan dan peraturan yang secara signifikan berdampak terhadap entitas, dan yang terakhir, dokumen yang dihasilkan oleh entitas. Tahapan yang kedua yaitu melaksanakan prosedur analitik. Konsep prosedur analitik meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang dicatat atau rasio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Tujuan prosedur analitik itu sendiri ada 2. Yang pertama, meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien dan transaksi atau peristiwa yang terjadi sejak tanggal audit terakhir. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan resiko tertentu yang bersangkutan dengan audit. Tahapan yang ketiga yaitu mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Pada tahap perencanaan audit, auditor perlu mempertimbangkan materialitas awal pada tingkat berikut ini. Yang pertama, tingkat laporan keuangan, dan yang kedua, tingkat saldo akun. Yang keempat, mempertimbangkan resiko bawaan. Dalam keseluruhan proses audit, auditor mempertimbangkan berbagai resiko sesuai dengan tahap-tahap proses auditnya. Pada tahap perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan resiko bawaan, yaitu suatu resiko salah saji yang melekat dalam saldo akun atau asersi tentang saldo akun. Tahapan yang kelima yaitu mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama. Auditor harus menyadari mengenai hal-hal bersyarat dan komitmen yang ada pada awal tahun. Auditor harus memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk meyakini bahwa yang pertama, saldo awal tidak mengandung salah saji yang mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan tahun berjalan. Yang kedua, saldo penutup tahun sebelumnya telah ditransfer dengan benar ke tahun berjalan atau telah dinyatakan kembali. Dan yang ketiga, kebijakan akuntansi yang semestinya telah diterapkan secara konsisten. Tahapan yang keenam yaitu mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Karena keterkaitan antara bukti audit, materialitas, dan komponen risiko audit, auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit terhadap asersi individual atau golongan transaksi. Ada 2 strategi audit awal yang dapat dipilih oleh auditor. Yang pertama, primarily substantive approach, dan yang kedua, lower assessed level of control risk approach. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketujuh yaitu memahami pengendalian intern klien. Langkah pertama dalam memahami pengendalian intern klien adalah dengan mempelajari unsur-unsur pengendalian intern yang berlaku. Dan yang kedua, melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dengan menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian intern tersebut. Proses yang ketiga yaitu pengujian audit. Dalam audit, auditor melakukan berbagai macam pengujian yang dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, pengujian analitik.
Pengujian ini dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Pengujian ini dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Yang kedua, pengujian pengendalian. Pengujian ini merupakan prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intent klien. Pengujian ini ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai yang pertama, frekuensi pelaksanaan efektivitas pengendalian yang diterapkan. Yang kedua, mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut. Dan yang ketiga, karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut. Yang ketiga, pengujian substansif. Pengujian ini merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter yang terdapat dalam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kemungkinan terjadi karena kesalahan yang pertama, penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang kedua, tidak diterapkannya prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang ketiga, ketidakkonsistensian dalam penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang keempat, ketidaktepatan pisah batas pencatatan transaksi. Yang kelima, perhitungan. Dan yang keenam, pekerjaan penyalinan, penggolongan, dan peringkasan informasi. Serta yang terakhir, pencantuman, pengungkapan, atau disclosure unsur tertentu dalam laporan keuangan. Proses yang terakhir yakni pelaporan audit. Tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan yakni pelaporan audit. Ada dua langkah penting yang dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan audit, meliputi menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan, kemudian menerbitkan laporan audit. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.